Sekarang lagi ada roman-roman atau desas-desusnya kan mau akan reshuffle. Oh. Jadi dia ingin menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa saya loyal sampai akhir. Jadi semua menteri PAN harusnya aman sampai Ya. akhir. Monolognya Mas Gibran dan monolognya Ferry Irwandi. Gila sama plek-ketiplek semuanya loh. Bajunya, thumbnailnya, judulnya itu dibuat sama Ferry. Kocak banget lah. Tapi secara de facto dan de jure, wakil presiden kita suka atau tidak suka, ya Gibran anaknya Jokowi itu. Iya. Ya bagaimana lagi nah? Sekarang dia pengen kan dilihat sebagai pendobrak nih coy lah. Kualitas gue juga punya kualitas nih, makanya dia monolog. Kontak orang yang berkepentingan, kontak menteri yang bertanggung jawab. Mungkin itu lebih mending loh daripada misalnya cuman bikin monolog YouTube, bagi-bagi susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh gitu sih. Pak, lo lihat dong tuh di sekarang. Masa gua lagi? Pak, tuh. Penonton banyak, gua dibully gak apa-apa. Sekarang tukeran. Enak aja. Kan emang udah skenarionya gitu. Lo dibully, gue good guy-nya. Good cop, bad cop. Udah bener. Kalau enggak ntar gak 100.000 bro. Ya. Itu Pak Jokowi ngumpulin pengacara men. Iya makanya lu jangan ngeritik-ngeritik. Melaporkan orang-orang yang tidak percaya bahwa ijazahnya Untung palsu. Hensa enggak ya. Bukan untung Hensa enggak. Bukan ya, gimana? Untung channel ini enggak. Mendukung malah. Mendukung. Bukan mendukung ya. Kalau mendukung sih maksudnya. Bukan maksudnya. Kita bertindak bijak lah. Iya. Kita mengajak sudah lah, cukup lah. Cukup lah. So what? Mau ngapain lagi kalau tuh palsu gitu kan? Poinnya itu. Tuh imam tuh guys, imam. Poinnya Hensa kemarin. Tuh tapi kira-kira gimana Pak Jokowi serius mau ngelaporin? Menurut gua Pak Jokowi politisi, dia akan hitung terus dari hari ke hari. Kan kalau gue lihat ya Pak Jokowi itu strateginya satu. Apa? Action adaptasi. Action adaptasi. Jadi dia action nih, taruh pengacara, dia akan adaptasi bro. Publik gimana nih ngelihat dia punya pengacara? Mundurkah? Kalau mundur dia adaptasi dengan publik yang udah mundur, bisa jadi udah nggak usah dilaporin lah, kasihan gitu. Mas Agil, pokoknya ini judulnya imam masuk angin ya. Iya, sekarang ya. Gue lagi membaca strategi bro, bukan soal masuk. Nggak, jadi gampangnya nih, menurut Ya. lo akan dilaporin nggak Pak Jokowi? Tergantung. Kalau ini makin mengganggu, Gini ya bro ya, lo kalau mau jadi YouTuber kondang iya nggak boleh kayak gitu. atau pengamat papan atas kayak gua, lo mesti jawabannya clear ya atau tidak. Ini gue ulang lagi nih, menurut lo Pak Jokowi akan melaporkan atau tidak? Enggak. Nah gitu dong. Karena Pak Jokowi menghitung reaksi baliknya. apaan emang reaksi baliknya? Ya reaksi baliknya publik, sentimennya makin negatif. Anaknya Pak Jokowi masih menjabat dan Tapi seterusnya. kalau menurut gue sih itu bagus loh. Jadi kalau udah masuk ke ranah pengadilan kan Pak Jokowi bilang tuh, atau pengacaranya kalau nggak salah bilang, kalau nggak diperintah pengadilan gue nggak akan tunjukin ijazahnya. Kalau menurut gue bro, Pak Jokowi ini nggak akan pakai tangannya sendiri. Jadi pengacara itu semata-mata cuman efek gentar aja. Dia turns efek aja. Oh. Kalau mau Jadi cuma ngancem-ngancem mengeliminasi, doang maksud lo? iya, kalau mau mengeliminasi ancaman, mungkin beliau tidak menggunakan itu. Karena kalau pengacara beliau itu kan on behalf of Pak Jokowi kan. Jadi maksudnya ngancem-ngancem Rosuryo gitu. Awas ya lo kalau ini. Ya justru nggak Emang akan Rosuryo dilakukan. emang Rosuryo mau Enggak, dilaporin? gue bilang Pak Jokowi justru nggak akan. Nggak akan. Nggak akan. Oh. Nggak akan. Nah kalau matahari kembar, Matahari kembar. kan dia dituduh matahari kembar tuh. Gue ini jadi kebalik sih role-nya. Mas Akil bilang nggak gitu. Gue nanya Hensa. Kagak bisa. Itu matahari kembar gimana? Matahari kembar. Nah. Menurut gue sih gorengan aja. Hah? Gorengan aja. Mataharinya Pak Itu Prabowo. isu matahari kembar itu yang diuntungkan siapa menurut lo? Prabowo atau Jokowi? Yang pasti yang dirugikan Pak Jokowi. Kenapa kok yang dirugiin Pak Jokowi? Ya kan namanya jadi jelek lah. Lah gimana kan dia udah gak berkuasa. Ya emang gak berkuasa tapi kan dianggap cawe-cawe terus. Tapi kan dia tetap dianggap matahari.
Ya justru berarti dirugikan kan? Yang dirugikan menurut gue Pak Prabowo. Enggak menurut gue. Justru Pak Prabowo naik. Orang simpati. Kasihan ya Pak Prabowo gitu ntar. Kan gue belajar dari non gini-gini nih. Lah kalau Pak Jokowi juga tadi tuh sebetulnya kasihannya Pak Jokowi dituduh-tuduh terus. Bisa sih. Tapi gue cenderung akan merugikan Pak Jokowi. Tapi menurut lo kenapa ya orang masih suka ke tempatnya Pak Jokowi? Bisa diundang. Bisa inisiatif pengen datang. Bisa karena memang sebagian orang merasa Pak Jokowi punya pengaruh. Oh, kalau menurut gue ya, dia punya cerita banyak sih. Kan dia pasti intelnya juga masih banyak kan. Ya kalau punya cerita banyak kenapa nggak kita undang ke sini? Biar Pak Jokowi cerita. Oh iya tuh, Mas Agil, Pak Jokowi diundang aja. Kan Hensa udah jelas poinnya soal ijazah udah clear. Iya. Udah Hensa udah nggak segalak dulu. Konon katanya masuk angin. Gue nggak tahu ya karena di belakang layar kan gue nggak pernah nemenin lo kemana-mana kan. Habis tadi gue. Udah ikhlasin bro demi channel ini bro. Pembagian AdSense, Mas Agil, pembagian AdSense kan 50-50 ya. Gue 70 lo 30 ya. Kok jadi gitu bro? Tapi menurut lo nggak masalah ya matahari kembar ini nggak bahaya buat? Nggak baik. Enggak, justru kalau gitu gue clear nggak boleh matahari kembar. Matahari tunggal lah. Nggak, jadi harus diselesaikan nggak? Harus diselesaikan kan bisa jadi harus diselesaikan bisa jadi nggak ada matahari kembar. Mana sih berisik nih nggak modal banget. Muka aja kedai kopi. Salah lagi. Oh menurut lo nggak apa-apa ya jadi? Ya udah sekarang menurut lo gimana? Menurut lo? Kalau menurut gue, Dr. Henry Satrio. Kalau menurut gue gini, sebetulnya kan ini kalau misalnya Pak SBY, Ibu Mega mau membuka pintu untuk rakyat, gue rasa banyak juga kok rakyat yang akan bertanya. Maksud lo mereka ngebuka pintu? Iya, kalau menurut gue kalau misalnya Pak SBY kan jauh banget bro di Pacitan. Kadang-kadang kita nggak tahu di mana. Kadang-kadang dia di Pacitan di museumnya itu. Kadang-kadang dia Cikeas. Kan kita nggak tahu. Maksud gue kalau presiden-presiden yang lain atau wakil-wakil presiden yang lain seperti Pak Jokowi mempersilahkan rakyat datang, sowan datang ketemu dia. Gue rasa juga banyak orang yang mau ketemu Bu Mega, mau ketemu Pak SBY. Tapi mungkin beda aja kan karena mungkin mereka kan sudah senior banget. Jadi mungkin ingin ketenangan. Pak SBY ngelukis-ngelukis. Maksud lo berarti Pak Jokowi belum mau memiliki ketenangan? Pak Jokowi kan masih muda, energinya masih banyak. Itu kalau ada yang nawarin bikin band dia. Ada yang nawarin bikin ormas tuh. Kira-kira kan hampir jadi tuh ormas tuh. Ormas siapa namanya? Si Projo tuh. Jadi menurut gua ini karena satu ya, Pak Jokowi masih jadi magnet. Jadi apapun tetap diberitakan oleh media. Iya. Kemudian yang kedua, karena Pak Jokowi membuka pintu, jadi orang banyak datang. Lah kan orang juga pengen, bayangin aja men. Lo pernah nggak one on one sama Pak SBY? Gue pernah sekali tuh. Gue pernah, alhamdulillah. Ya lo kan apa namanya moderator debat nasional papan atas. Amin. Ngobrol sama Bu Mega, pengen juga kan? Gue pernah beberapa kali sama Bu Mega. Iya. Tapi kan Ensat pengamat politik papan atas. Ya. Tapi gini maksud gue, nggak semudah menemui Pak Jokowi. Iya, jangan marah-marah juga kalau kemudian Pak Jokowi didatengin orang. Oke. Terus wah itu kan Sespim apa? Yang Polri itu kan wah itu kalau saya polisi datang itu kan ya menurut gue sih nggak apa-apa juga ya. Gue nggak tahu kenapa Gue setuju. Gue juga menurut gue nggak apa-apa. Ya wajar malah maksudnya ya pasti ada fansnya, ada pendukungnya. Kayak misalnya Pak JK. Pak JK kan sampai hari ini juga buka pintu kan buat betul. Siapa yang datang. Gue juga berapa kali. Kita bahkan sempat menginterview Pak JK kan. Hebat memang Pak Mas Agil tuh ya. Jaringan nasional. Yang nggak bisa kita wawancara tuh siapa coba? Giring pernah, Helmi Yahya pernah, Pak JK Mahfud pernah, Pak Mahfud pernah. Pak Prabowo nih harusnya nih. Iya dong. Kita ke hambalang deh. Iya. Iya kan? Biar kayak Pemret. Jadi sananya. Minimal kalau Pak Prabowo mengundang podcaster, YouTuber kondang, kita mesti masuk tuh. Amin. Iya dong. Amin.
Awas aja lo nggak masuk mas. Wih, lu ngancem siapa? Agil. Oh, gue kaget gue kira dia ngancem yang lain. Kaget gue. Dia mesti. Gue pengen bilang Frans nih harus dipotong nih. Kagak, dia harus lobby dong. Iya benar. Ngobrol sama Wamen Angga, sama Pak Teddy, Mas Teddy, ngobrol, perkenalkan bahwa link ini adalah link pemersatu bangsa. Oh, iyalah. Berisik sih, cuma pemersatu bangsa gitu. Nah, terus apa lagi? Ada isu apa lagi? Yang rame itu Pak Zulhas dukung Pak Prabowo 2 periode. Terus dikomentarin sama banyak pihak ya. Caimin komentarnya lucu banget kan. Apa Baru juga? 6 bulan jadi menteri. Ya. Tapi kalau menurut gue sih itu wujud ketakutan, men. Oh, kalau menurut gue itu wujud investasi seri A. Iya, dia Dukung dia dari awal. takut gitu kalau dicap ngelawan Pak Prabowo. Dah, emang ada roman-romannya begitu kan? Lah, kan dia ketua umum partai. Betul. Ini kan dia awal-awal langsung saya dukung Pak Prabowo deh. Cuma kan dia ada embel-embelnya, kalau wapres nanti kita bicara. Iya itu lucu tuh. Jadi kalau wapres dia belum tentu langsung ke Mas Gibran. Belum. Padahal kemarin waktu lebaran dia soal ke bapaknya. Jadi menurut Politisi. lo nih gimana nih Pak Zulhas nih? Ya Tapi Zulhas tuh bro. canggih, men. Amin Rais. Canggih, lincah, bro. beres. Singkirin Amin Rais. Iya makanya. Dia jadi canggih. menteri terus-terusan. Sekarang nambah lagi menterinya. Jadi pinter juga ya, ada menteri dijadiin kader PAN gitu kan. Sebenarnya Trenggono, Pak Dudi, Pak Budi ya. Iya 3. Bro justru gue kepengen lo menjawab di belakang logiknya bro. Kenapa itu dikeluarin sekarang? Ada momentum apa? Ini kan lo jagonya momentum karena lo punya buku judulnya momentum. Kok tiba-tiba sekarang dia ngomong? Enggak kemarin, enggak besok 2 tahun lagi. Kenapa? Ada apa nih? Iya karena menurut gue sekarang lagi ada roman-roman atau desas-desusnya kan mau akan reshuffle. Oh. Jadi dia ingin menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa saya loyal sampai akhir. Jadi semua menteri PAN harusnya aman sampai Ya, akhir. tapi itu juga menunjukkan bahwa wah ke masyarakat nih, wah PAN takut nih. Dia nggak mau memperjuangkan kadernya untuk jadi presiden. Jadi di awal-awal ya mengendarai kendaraan mewah aja. Ini kan aman aja nih Pak Prabowo kan. Siapa yang berani lawan Pak Prabowo kan? Makanya kemarin kalau nggak salah sempat kita bahas ya. Sempat kita bahas gak sih? Kalau misalnya Pak Prabowo itu kolaborasi dengan Ibu Mega, terus kemudian wapresnya dari PDI, presidennya Prabowo, siapa yang berani lawan men di 2029? Kelar tuh. Iya kagak ada, paling kan ada calon boneka kan. PKS, presidennya, wakil presidennya misalnya dari Nasdem. Dan gue punya kandidat calon wakil presiden boneka. Siapa? Karena dia pernah waktu itu mau jadi kandidat wakil gubernur boneka di DKI. Aduh, enggak gue sih nggak apa-apa men. Iya makanya. Gue kalau jadi wakil presiden boneka, gue siap kalah men. Gak apa-apa. Tapi kan levelnya wakil presiden. Wih, keren. Nah ini balik lagi ke situ. Tadi yang Zulhas, kalau menurut gue sih emang itu murni strategi politik untuk menunjukkan loyalitas ke Pak Prabowo, walaupun ke konstituen PAN jadinya kurang tepat kalau menurut gue. Karena kan tujuannya orang bikin partai atau orang memilih partai tersebut bukan banyak-banyakan menteri men. Tapi yang ingin dilihat adalah perubahan pada saat si calon dari partai tersebut memimpin negara gitu. Nah ini jadi memang murni ya kepentingan kelompok aja. Jadi memang kepentingan PAN aja. Jadi ini sinyal untuk kepentingan PAN. Ya Titik. tapi nggak salah sih dari politik itu boleh. Tapi mungkin konstituennya jadi kecewa gitu ya. Ya berarti gue punya jawab pertanyaan kedua. Kenapa partai lain gak bikin? Ya belum ada momennya kan. Kemarin kan momennya waktu dia ngumumin kepengurusan kan. Iya, tapi maksud gue kan Nggak, maksud gue itu ada momennya. Tapi kalau yang lain-lain itu kan belum ada momennya. Kalau ada momennya gue juga pasti ngomong gitu semua. apa partai lain punya strategi Kayak beda? misalnya nih sekarang momennya ya. Kanal Berisik hari ini memutuskan akan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden 2029. Kan momennya kita ada. Boleh tuh begitu. Jadi kalau menurut gue balik lagi ke PAN tadi, ya ini emang cara pragmatisnya Zulkifli Hasan. Karena kan dia tokoh nasional iya, tapi apakah cukup kuat sebagai calon presiden? Menurut gue enggak.
Iya. Apakah cukup kuat jadi calon wakil presiden? Belum Menurut tentu. gue juga enggak juga gitu. Jadi ya mau nggak mau dia nyelamatin partainya. Caranya gimana? Ya supaya tidak ditendang dari kabinet yang pertama. Kemudian yang kedua tetap dianggap sebagai ally atau teman atau kompatriotnya Pak Prabowo yang loyal gitu. Yang justru menarik tuh komentarnya nanti untuk Wapres kita bicara gitu. Iya, gue juga tertarik soal itu sebenarnya. Tapi walaupun memang gue masih ganjel dalam artian kenapa sekarang ya? Kalau menurut gua nggak apa-apa. Iya. Tapi maksud gue kenapa sekarangnya tuh ya pasti yang Ya karena dia tahu nggak persis secure sih. tadi itu. Nggak secure ya. Dia lagi ngerasa nggak aman nih. Kan coba yang terkait sama partainya dia itu kan semuanya gaduh men. Trenggono, pagar laut, Budi Santoso, minyak kita. Iya. Itu kan kader dia semua tuh. Termasuk kan Pak Zulkiflinya karena waktu minyak kita itu dia jadi menteri kan. Jadi menteri perdagangan waktu itu. Jadi emang dia lagi nggak insecure. Dia Nggak insecure. merasa aman. Karena itu menteri-menterinya PAN itu gaduh bikin masalah dan Pak Prabowo tuh nggak suka menteri-menteri yang gaduh kan. Dan pasti kan udah punya list ya, mana yang kinerjanya oke, ya mana yang gaduh, mana yang kurang oke gitu ya. Kalau menurut gue sih itu ya, dia nggak ngerasa aman sih. Bro, boleh nggak gue kawinin ini dengan, ini kan kemarin kita udah 2 episode ngomongin kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet. Iya. Terus tiba-tiba misalnya Pak Prabowo juga semacam dalam tanda petik men-solve masalah-masalah oposisi. Tiba-tiba ketemu Rocky Gerung, ketemu Syaganda, ketemu Bang Egy segala macam itu. Bang Dasko yang ketemu. Iya Bang Dasko. Tapi bro, dibocorin sama Bang Syaganda. Di situ 20 menit video call bro. Dengan Pak Prabowo. Yeah. Di channelnya Bang RH, Yeah. Refli Harun. Enggak, poin gue sebenarnya. Ini benar-benar sebenarnya ada peristiwa belakang layar yang terjadi. Yang mungkin ada posisi politik baru dari Pak Prabowo. Dekat dengan oposisi. Mulai mengkoreksi hubungan-hubungan tradisional atau lamanya atau barisan lamanya dan mungkin akan ada titik keseimbangan baru. Enggak gitu sih kalau gua ngeliat. Lo nggak gitu? Oke, lo gimana? Nomor satu, kita nggak boleh lupa bahwa politiknya Pak Prabowo sekarang itu merangkul semua. Oh, dia nggak akan hajar juga teman lama ya? Enggak, dia merangkul semua kan. Oh, Dan dia oke. pasti ingat juga Ganda, Bang Ganda, Bang Berarti Rocky Pak Prabowo Gerung. inget dong gue pernah wawancara eksklusif. Inget ya insya Allah ya? Ingat lah kalau diingetin. Oh iya ntar gue. Bro kalau ketemu ingetin ya. Pengen banget diinget. Iya. Nah itu menurut gue sih Iya. biasa lah, itu nggak usah dibahas lah. Gak usah dibahas. Menurut gue sih biasa aja gitu. Dan ya kayak Bang Ganda, Bang Jumhur gitu kan emang lama berjuang bareng Pak Prabowo Paham. gitu. Maksud gue bro. Rocky malah tetangga. Maksud gue bro, nanti begitu reshuffle ada teman lama di kabinet yang harus diganti dengan teman-teman oposisi ini yang baru. Lah sekarang kayak Bang Ganda, Bang Jumhur. Lah gue gak usah nyebut nama gue lah. Itu kan emang dari dulu bareng Pak Prabowo. Oh lu juga bareng Pak Prabowo walaupun lu bilang gak mau sebut nama lo. Jadi gitu. maksud gue dibandingkan dengan Budi Ari masuk kabinet, Hasan Nasbi masuk kabinet, ya lebih pantas orang-orang itulah. Wah lo parah sih, ini pasti lo dibully bro. Parah tuh. Kok gue dibully, kan gue cuma berusaha jujur. Ternyata yang orangnya Jokowi dan orangnya Prabowo itu thumbnail. Coba ya, ada kawan gue Oh iya oke. namanya Margarito Kamis. Dia bilang, kan gue nanya sama dia, Dia Bang, lahir di hari siapa tuh kira-kira? Bang, kok lu nggak masuk sih? Lu kan Yang belain membela tuh. Prabowo dari zaman tahun dulu banget men, 2014. Tapi Bang Margarito ini kan orang-orang yang kelihatannya tenang aja tuh dia. Ya mungkin belum waktunya, dia cuma jawab gitu. Gue nggak tahu di belakangnya kayak gimana ya. Kan gue nggak mungkin juga ngomongin perbincangan gue setelah itu sama Bang Margarito gitu. Kan ada yang kecewa misalnya Prof Ferry Latuhin, kan kecewa tuh, ya kan? Tapi- anggota tim pakar ya. Ya tapi maksud gue gini loh, orang-orang yang bersama Pak Prabowo lama
itu juga banyak. Betul. Dan mungkin kemarin mereka tidak terang-terangan membela Pak Prabowo karena alasan masih punya moral dan etik kan. Karena ada Gibran sebagai calon Sekarang wakilnya. pertanyaan gue buat konkret. Mungkin nggak PAN di reshuffle terus masuk teman-teman oposisi? Gini bro, jangan kejauhan nanyain PAN. Banyak juga orang-orang yang tidak berpartai tapi dianggap orangnya Jokowi dan terbukti dari jejak digitalnya itu nyerang-nyerang Prabowo. Itu aja dulu. Oh, itu banyak banget kali. Iya itu kan CUKUP cukup. Gitu jadi nggak usah kemana-mana dulu gitu. Oh. Nah kalau kemudian itu jadi tentang kebebasan itulah. Yang menarik juga kan ini udah selesai belum? Gue mau ngomongin monolognya Mas Gibran. Ya udah deh, cukup dah. Monolognya Mas Gibran dan monolognya Ferry Irwandi. Gila sama plek-tiplek semuanya loh. Apa? Bajunya, thumbnailnya, judulnya itu dibuat sama Ferry. Kocak banget dah. Iya, demografi ya. Iya. Gue malah belum nonton tuh yang Mas Ferry. Oh. Ya udah kita sekarang ganti ya ngomongin Mas Gibran podcast. Iya. Monolog. Gue sih waktu lihat Apa beliau terinspirasi dari lo ya? Lo kan seneng monolog ya di... itu yang mau gue omongin sebetulnya. Oh iya, salah gue karena gue udah mulai baca berarti bro. Iya. Makin bagus ya berarti ya. Lanjut. Lah emang podcast mana yang kerjaannya ngomong sendirian kayak gue? Gue Yang banyak bisa banget. bayar narasumber. Iya gue banyak banget channel YouTube yang gue ngomong sendiri. Oh iya. Lu pikir gampang? Gue juga pernah sekali pidato kebangsaan kan. Iya, yang di podium itu. Iya di podium, masih ada tuh podiumnya. Tapi kocak banget. Ya maksud gue, ya mungkin Mas Gibran terinspirasi ya. Tapi kalau gue lihat sih gini, dia berusaha lah untuk men-scaling up dia punya Appearance in public. Iya. Jadi kemudian dia juga pengen citranya kan diperbaiki kan bahwa I have the quality as well gitu. Iya. Ya kenapa Ya kemudian udah dia jadi merasa wapres pasti punya kualitas ya lah. itu makanya kenapa dia merasa perlu membuktikan kualitasnya dia itu yang menurut gua nggak pas gitu. Dan gua sih kasih tau gini ya, teman-teman tuh apapun komentar lo tentang Gibran, dia secara sah udah jadi wakil presiden men. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya emang dia wakil presiden gitu. Masalah kemudian Wah bahaya. caranya Habis dah dibully. kalau caranya Bela bapaknya, kontroversi, bela anaknya juga. bukan gue hanya bercerita tentang keadaan. Iya. Kalau kemudian memang masuknya itu kontroversial dan perlu kita gonjang-ganjingan terus, ya itu persoalan yang berbeda. Tapi secara de facto dan de jure, wakil presiden kita suka atau tidak suka, ya Gibran anaknya Jokowi itu. Iya. Ya bagaimana lagi nah? Sekarang dia pengen kan dilihat sebagai pendobrak nih coy lah. Kualitas gue juga punya kualitas nih makanya dia monolog. Tapi menurut gue gak salah juga. Coba lo jawab pertanyaan gue. 10-15 tahun ke belakang atau 20 ke belakang ada gak wapres yang monolog? Kan baru dia. Gue udah punya thumbnail. Kemarin Hansa bela Pak Jokowi, sekarang bela Gibran. Terus ada juga nih Bang Deddy temen gue kan, Mas Gibran, lu jangan bikin video terus dong, kerja dong. Nah kalau menurut gue Gibran juga bisa jawab, lah ini kerjaan gue. Bikin monolog yang baru bro. Lumayan lah, minggu ini 200.000 lagi nih. Cuma menurut gue gini loh, ini what nextnya gitu. Ini Gibran monolog lagi, abis itu apa lagi gitu. Kalau gue ya, ini gue nih boleh nih kan, boleh. biar gue jadi kayak pengamat. Kalau gue kan sebenarnya wartawan bro, gue nanya biasanya. Tapi sekali-kali gue beropini ya. Gimana kalau Mas Gibran lebih ngerjain real permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat? Misalnya gini, maksudnya jangan turun ke bawah tuh bagi susu, jangan. Turun ke bawah misalnya, ada masalah pelayanan publik, turun selesaiin. Ada masalah ini, turun selesaiin. Kontak orang yang berkepentingan, kontak menteri yang bertanggung jawab. Mungkin itu lebih mending loh daripada misalnya cuman bikin monolog YouTube, bagi-bagi susu. Maksudnya meaningnya akan lebih
berarti buat mereka. Oh iya Mas Gibran sekarang bisa ya menyelesaikan masalah-masalah publik misalnya kayak gitu. Pagar laut belum semuanya dicabut, baru sebagian kecil. Mas Gibran turun, ajak TNI gitu kan, itu cabut biar selesai. Ini udah arahan Pak Prabowo kan, Pak Prabowo yang nyuruh nyabut. Nah saya yang akan menuntaskan. Sekarang gue tanya sama lo lah. Iya. Real nih. Menurut lo itu dia nyampe nih istana. Iya. Panggil Tina Talisa, staff-staffnya itu ya. Gue mau monolog dong, bawa kamera. Kira-kira gitu atau Mas, ini kita perlu scaling up, lo punya skill nih Mas. Citranya mesti diperbaiki. Lo monolog deh. Saya ini monolog apa? Kan gitu. Cara bikin martabak. Kan enggak. Jangan Mas. Yang masalah-masalah bangsa. Tentang bonus demografi. Oh iya. Lo nonton deh videonya. Berapa kali dia ngelirik. Gak apa-apa juga. Apakah dia kemudian diajarin? Ditulisin. Apakah dia sekedar baca? Bisa jadi. Apakah dia paham apa yang diomongin? Jawab. Lu nanya. Dia lagi susah ngajak-ngajak Frans, gue gak mau ikutan. Diketawain Mas Gibran nih, saya udah siapa ketawain. Lu kan tinggal jawab doang. Ngerti lah pasti. Nah gitu dong. Iya pasti. Makanya pada saat lu ngomong tadi, Mas Gibran begini. Ya kan kira-kira kalau dia nonton, apa yang akan dilakukan? Ya kalau menurut beliau bagus ya besok dilakuin. Enggak. Karena gue belajar dari Pak Jokowi dia bro. Dia gak begitu men. Oh dia gak begitu? Dia gini. Lu kenal deket? Coba itu ditonton si berisik itu. Itu yang pas imam ngomong apa sih itu usulan-usulannya. Coba tolong direalisasikan ya. Pasti kan gitu dong, wapres bro. Iya. Masa dia realisasikan sendiri? Enggak nih bro, gue pengen selesai nih bro poinnya. Karena gue lihat bapaknya kayak gitu. Pak Jokowi ada masalah di gorong-gorong, masuk gorong-gorong. Ada masalah di mana masuk. Maksud gue ini bisa di copy dan itu ada baiknya, ada benernya bro. Ini orang ya Mas Agil contoh yang cuma ngelihat cerita setengah doang atau ibaratnya nyanyi itu sampai referen doang, nggak sampai habis. Karena di kamar mandi gue bro mandi. Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Masuk gorong-gorong. Terus ngapain? Ngelihat, inspeksi. Terus habis itu? Ada tuh. Dia naik lagi kan? Naik lagi. Di foto. Pernah lihat yang Pak Jokowi jongkok di rel kereta? Gak pernah kalau itu. Ada itu foto yang di rel kereta. Nggak bahaya. Nanti tolong dicari ya. Itu ngapain? Nggak tahu. Nah gue belum pernah lihat. Itu maksud gua. Kenapa gue bilang lu tuh kalau nyanyi cuma sampai referen gak sampai habis. Iya. Jadi lu tuh udah cukup puas dengan wah dia masuk gorong-gorong. Wah dia foto di tengah hutan. Dia cuma gitu doang. Lu gak usah nyari kredit deh di depan viewers ini. Lu udah dicap bro. Gak bisa. Gak gitu bro. Gak gitu ya? Gak gitu. Tetap Pak Jokowi habis itu dia pulang, terus ngasih tahu ke anak buahnya kerjain gitu. Iya. Cukup sebentar ya. Iya. Mas Gibran itu udah bikin bro. Udah bikin. Lapor Mas Wapres. Itu. Udah itu masih ada nggak? Ada harusnya kayaknya. Ada Mas bro. Agil? Cuman banyak yang agak komplain karena skalanya kurang banyak gitu-gitu. Kalau gua nggak salah ya komplainnya. Maksud gua bro, ini kan lapor Mas Wapres. Bener-bener di lapor Mas Wapres tuh dikerjain bro. Ini ada apa nih? Di Kameramen semuanya berdiri. Lu parno banget sekarang lu kayaknya bro. Iya kan kita lagi ngebelain Gibran, jangan sampai kepotong. Iya. Mahal nih bro. Iya. Jangan sampai kepotong. Iya enggak bro. Kalau gue nih beneran nih bro. Kalau yang dilapor Mas Gibran itu diselesain benar-benar dengan Mas Gibran, kredit dong. Enggak, kalau menurut gua gini ya. Menurut gua kemarin tema yang diambil Mas Gibran tuh nggak pas. Oke. Karena jadi tema yang pas apa? Itu bukan skala dia. Dia ini kan dipilih sebagai wapres bukan cuma karena anaknya Jokowi kan. Citranya itu kan digambar-gambarin ini anak muda. Iya betul. Ya maksud gue jangan ngomongin bonus demografi juga. Lo pikirin lah gimana caranya anak muda sekarang scaling up, mereka punya skill untuk bisa match dengan lapangan kerja yang sekarang ada. Gitu. Dengan persoalan-persoalan yang mereka sekarang ada tentang disiplin dan lain-lain. Itu gue setuju. Jadi kalau menurut gue kemarin itu levelnya ketinggian. Wah, lo dipotong di situnya lo repot. Serius bos, karena iya, okay.
Apakah gue percaya Mas Gibran punya kualitas? Ada. Iyalah. Nah tapi bicara hal-hal yang memang Pada meet skopnya expectation itu gitu. Hmm. Kan banyak yang bisa dia omongin kan. Banyak, masalah kita banyak. Jadi kalau menurut gue pembisiknya Kurang pas. Dia harusnya bicara dengan hal-hal yang terjadi sekarang misalnya. Setuju gue, itu juga maksud gue. Iya ya, misalnya tentang ekonomi. Heeh. Gimana caranya anak-anak muda membantu kehidupan orang tuanya Benar. pada saat ekonomi sedang berat misalnya. Iya. Kayak gitu-gitu loh. Yang kena PHK gimana jadi entrepreneur. Ya, cara-cara entrepreneur dia bisa cerita waktu dia bikin Martabak. markobar. Ini gimana caranya waktu dia bisnis catering itu gimana? Itu dia ngomongin aja itu hal-hal yang Setuju menurut gua. gua scalingnya dia dan pas kayak Pak Prabowo kan. Pak Prabowo ngomong bagaimana waktu itu pengalaman dia di medan pertempuran sebagai Iya, militer iya. itu pas gitu. Karena itu skopnya dia kan. Ya, kalau kemarin menurut gua walaupun gue mengapresiasi coba nih dia lagi coba memperbaiki image lah. Tapi menurut gue kurang pas kalau dia kemarin bicara tentang demografi itu. Dan sebenarnya di omongan-omongan lo tadi, bro, di situ ruangnya Mas Gibran bisa punya catatan positif. Kalau memang masuknya benar-benar oke gitu ya. Karena kan Pak Prabowo sekarang lagi banyak ngurusin masalah-masalah yang sifatnya politik negara ya. Antar bangsa, antar negara, politik dagang itu kan yang gede-gede dan pasti butuh energi tuh. Nggak gampang itu ngelola gitu-gituan tuh. Nah, skala internal dalam negerinya kan banyak yang bisa diurusin sebenarnya. Iya. Kalau itu dimainin dengan serius, dengan benar, kerjain apa yang dibutuhin masyarakat, kerjain bottleneckingnya di mana dia bebasin, dia benerin, gue rasa malah bagus. Iya, gue juga setuju. Ini kan sama aja kayak misalnya Hendry Satrio membahas tentang permasalahan hukum di Indonesia kan nggak pas. Nggak pas. Gue kan benar. komunikasi politik masuknya ke hukum jadi kejauhan atau misalnya gue ngebahas golf gitu kan nggak ngerti juga. Gue mungkin pahamnya sepak bola itu juga tentang timnas sama Liverpool doang paling. Jadi buat pembisiknya Mas Gibran ya menurut gue sih Kurang pas. jangan dikasih materi-materi yang kayak gitu. Materinya yang pas aja. Karena misalnya ya dia jangan masuk ke perbincangan yang situ deh. Jadi kita juga kadang-kadang kan kita ya itu kayak pertanyaan lo tadi kan. Ini kira-kira dia paham nggak? Iya. Gitu yang lo ketawain itu kan gue nanya tuh. Kira-kira dia paham nggak lo ketawa? Lo cari di detik keberapa nggak pernah. Tapi maksud gue. Ada ya France? Ya kan tadi kan gue nanya, menurut lo Mas Gibran paham nggak? Dia ketawa. Kan ada kan tadi kan? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Ini pengalaman gue ya. Kalau jadi public speaker itu yang akan menggetarkan itu kalau kita cerita pengalaman empiris kita. Ya. Iya dong. Kalau kita pernah alamin pengalaman itu, pasti kita narasinya akan kuat. Kayak Pak Prabowo cerita misalnya konteks perang ekonomi sekarang dihubungkan dengan gaya atau pengalaman militer beliau masuk. Ya berarti Mas Gibran masuknya ke basis bisnisnya beliau yang gitu pernah kan. Jadi dilakukan nyambung. Atau gini juga kalau menurut gue yang bisa dia sharing juga, misalnya bahwa bapak ibu-ibu muda yang anaknya masih balita seperti saya juga sama kok. Misalnya nih Jan Etes saat ini lagi begini dia ngomongin gizi, ngomongin ini, ngomongin itu gitu. Ini nggak ada yang placement kan ya? Kantor Wapres nggak placement. Ya udah deh, udah selesai France. Udah selesai. Kita Belum. Baru udah 32, udah emang berapa biasanya kan 30-an ya. Nah terus kita ngomongin apa lagi setelah itu? Topiknya apa lagi? Udah ini kita berbela-sungkawa ya. Paus meninggal dunia, Paus wafat ya. Itu salah satu pemimpin dunia yang wajib kita hormati. Betul. Kalau lo nonton Two Popes ya, film yang di Netflix itu kita mungkin bisa memahami gaya kepemimpinannya Beliau ya. Pak Paus yang sekarang ini yang baru wafat. Waktu itu kan dia dari Argentina, bahkan dia sempat ada persaingan sepak bola juga tuh kalau di Two Popes itu. Ya kita berbela-sungkawa ya. Itu biasanya enclave-nya habis itu berapa lama ya penentuan paus yang baru ya? Setelah dikebumikan. Kalau ya? zaman dulu katanya bisa lama banget ya. Sampai pernah katanya ada sejarah tuh sampai itu makanan yang dimasukin dikurangin dan seterusnya biar cepat selesai. Nggak, itu enclave lo nonton deh. Ada juga tuh di Netflix tuh bagus juga. Film tentang bagaimana pemilihan Ntar asap putih, asap hitam gitu ya. Asap hitam gitu.
Wah asik ini. Di sini bisa begini. Enggak, emang begitu bro. Ini tanda-tanda intel lewat ya begitu. Diganggu. Ada lagu-lagunya. Gitu ya kira-kira ya mas. Kalau gue sebelum tutup gue tetap walaupun gue bukan ahli hukum ya, tapi gue sebagai masyarakat gue apresiasi penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung soal hakim kan ada penggeledahan tuh, ada yang dibawa kolongnya berapa 5 miliar apa cash. Itu gila itu. Ya maksud gue ini bagus untuk memperbaiki iklim hukum kita. Mudah-mudahan segera bisa lebih baik lah. Karena kan amanah reformasi itu salah satunya penegakan hukum dan itu yang sekarang paling lemah. Gue kecewa banget loh men. Maksud gue gini loh. Kok segitunya aparat hukum kita ya? Gitu bro. Kan kayak kita-kita ini yang ya tidak memiliki kekuasaan yang berlebih gitu ya. Kan mengharapkan bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan sehingga kita juga bisa hidup enak gitu. Lu bayangin bro, itu kita nih yang di luar. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, kolega kita yang lagi berhadapan-hadapan dengan hukum di ruang sidang, perasaannya gimana? Ngeliat hakim yang sekarang kita bisa jadi trustnya menurun kan? Iya. Ah lu juga gitu, lu jangan-jangan lu gini, lu jangan. Kan ngeri bro, itu lebih antara gimana ya mau nggak mau harus jalanin proses hukum, tapi di satu sisi lu nggak trust sama sistemnya, lu ngerasa keadilan bukan di sini tempatnya, kan ngeri bro. Nah kalau ngomentarin aparat lo aja deh bro. Ya kagak, gue ngomentarin penegakan hukum nggak ngomentarin aparat, gitu bro. Ya udahlah. Itu Mas Gibran maju lagi nggak ya 2029? Menurut lo? Udah orang itu kata AE-nya udah cukup belanya. Enggak, bukan, gue nanya ini kira-kira menurut lo ya, prediksi nih Imam Priyono, prediksi Mas Gibran maju apa enggak di 2029? Yang harus jawab ini pengamat politik terkenal di Indonesia, Henry Satrio, jangan Imam Priyono. Kondang bro. Kondang. Terkondang, lo salah juga lo. Menurut lo? Kalau menurut gue maju. Kalau menurut gue cuma 2 kemungkinan. Prabowo sama Gibran lagi, atau Prabowo sama PDI. Kalau Prabowo sama PDI itu kelihatannya lawannya Pak Prabowo tuh mungkin ya inilah boneka lah. Bisa nggak Anies Ahok? Itu susah dijadiin boneka bro, dua-duanya. Iya enggak, bisa enggak? Tapi Ahok dari mana, kan PDI-nya udah sama Pak ya, Pak Prabowo. Anies kan bisa dari Nasdem, dari PKB. Mungkin melawan Mas Pak Gibran Prabowo maju. Gibran. Kalau misalnya ya, menurut lo mana yang lebih mungkin? AHY Gibran atau Gibran AHY? Menurut gue AHY Gibran. AHY Gibran ya? Lah kenapa? Lah kenapa enggak? Lah kan yang jadi wapres Gibran. Ya enggak apa-apa. AHY kan Menko. Pak JK juga. Apaan Pak JK? Ya 2 kali jadi wapres. Terus karena gini bro, AHY ketua parpol bro. Enggak, lo kelihatannya nggak percaya banget kualitasnya Mas Gibran sih. Ini permainan nggak bisa bro. Yang udah dibenci viewersnya berisik tuh lo bro. Kan sejarah sudah membuktikan yang jadi wapres itu Gibran bukan AHY. Iya, tapi kalau pasangan lo kan aja gue. Menurut gue AHY presidennya. Karena menurut gue yang paling mungkin ya melawan Prabowo PDI itu mungkin calon dari Demokrat. Iya, AHY Gibran, AHY presidennya karena AHY ketum partai politik. Kalau misalnya di lobi-lobi Gibran AHY, ya kalau di lobi apa yang nggak bisa bro? Oke. Kalau lo gimana? Jadi mungkin. Lo kayaknya lo Gibran AHY ya? Enggak, itu kelihatannya kalau Demokrat dan PSI jadi satu berkoalisi ya, kelihatannya yang paling mungkin tuh emang Gibran AHY atau emang AHY Gibran kalau secara apa, kalau lo kan mungkin ngelihat dari sisi karisma ya. Kalau gue sih ngelihat dari sisi kedekatan rakyat sama bapaknya. Jokowi tuh gitu-gitu masih kuat bro. Tapi itu gitu maksudnya gimana? Ya gitu-gitu. Tapi menurut gue kecil kemungkinannya sih Pak Prabowo meninggalkan Jokowi ya. Atau mungkin gue nggak ngerti deh.
Saya dah. Aduh. Dia buang sendiri mulai. Cup. Ini yang hitam ini kapan dipasang nih? Imam sama Mas Agil belum tanda tangan tuh. Itulah. Udah ada mulu nggak dipasang-pasang. Ini kan lihat tuh. Ngetop tuh orang. Ada miing men di situ. Ada polisinya banyak situ men. Polisi tanda tangan. Ada oke. Ya udah. Jadi nggak menurut lu gimana? Mungkin nggak si AHY Demokrat PSI jadi satu ntar 2029? Mungkin. Tapi kalau gue tetap AHY Gibran. Iya gue ya udah oke lah. Kalau Gibran AHY ya. Kalau Gibran Budi Ari mungkin ya? Enggak. Kenapa? Ya Pak Budi Ari mah partainya Projo mau jadi partai. Ya kali aja dia jadi Ya bisa partai. juga sih. Cuman menurut gue sih enggak bro. Walaupun Budi Ari pernah janjiin lo staff sus ya, tapi bukan berarti gue bisa nggak objektif sih. Gue tetap menurut gue enggak. Ingkar janji. Mas Agil yang bilang. Ya kan gua yang bilang. kualitas orang itu kan dinilai dari komitmennya. Iya. Oh gitu ya. Jadi kira-kira kalau ya emang sih akhirnya demi kemaslahatan bangsa dan negara ya. Emang kalau bisa jangan Prabowo dan PDI ya. Kalau Prabowo PDI yang lawan siapa men? Iya yang lawan PKS ya. Itu janjian sebenarnya udah. PKS zaman sekarang mah gue nggak inilah. Kalau belum ganti kepengurusan yang utama tuh ya. Menurut gue sih nggak akan berani jadi oposisi lagi. PKS tuh. Tapi kalau Ahok Anies seru kali ya. Anies Ahok apa Ahok Anies Ahok. Kan lagi sering berdua-dua tuh. Nah itu ketemu kalau Prabowo sama PDI-nya jadi satu mah nggak akan. Ya nggak mungkin kejadian Ahoknya. sih. Pasti semua partai di satu blok yang sama udah. Iya itu udah pasti inilah tiba-tiba ada peraturan. Nih ya, kalau nggak ada yang boneka muncul ya. Tiba-tiba ada peraturan presiden boleh perorangan aja. Dharma Pongrengkun lagi siap-siap maju lagi spesialis perorangan independen. Iya. Apalagi putusan MK yang kemarin sebenarnya menguntungkan soal thresholdnya dicabut kan sebenarnya masih dibahas lagi kan di DPR Iya, kan. terus kemudian demi keadilan akhirnya ada calon perorangan. Gitu tuh. Atau emang dibikin ada partai politik yang nggak masuk ke Senayan tapi kemudian dia lolos verifikasi sehingga dia bisa mengajukan calon sendiri. Iya sih. Partai buruh gitu misalnya. Bisa sih. Karena ini kan demi kekuasaan, tapi gue nggak tahu ya apakah kemudian Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra ya akan memberikan kekuasaan lagi kepada PDI. Kan ini kan konsekuensinya kalau nanti 2029 Pak Prabowo sama siapapun, wapresnya kan pasti jadi kandidat kuat presiden. Dan kalaupun nggak ada turbulensi yang besar menurut gue ya akan Prabowo Gibran lagi Iya. ya. Iya kalau menurut gue sih. kalau nggak ada Karena hal pasti kan signifikan. ya bisa jadi nanti 2029 Mas Gibran jadi salah satu calon kuat, ya lawannya AHY, Puan Maharani sama anaknya Iwan Trikarso itu tuh. Henry Satrio. Iya tuh bokap gua. Aduh, jadi gitulah kira-kira. Udah. Deh, makasih banyak teman-teman udah menyaksikan. Gak ada isu-isu lagi kan yang lucu-lucu. Apa yang lucu ya? Nggak ada kan? Nggak ada kayaknya deh. Iya udah nggak ada ya. Kayaknya. Paling PSU cuma kan kita nggak tahu ya hasilnya gimana ya PSU ya. PSU yang dilihat orang kan yang PSU Kabupaten Serang itu yang anaknya. Nah itu juga PAN bro, Kenapa? Yandri. Oh iya. Iya bener. Aman sih nih bro kayaknya. Iya. Udah semua sih. Ya udah. Oke. Sip, makasih ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Makasih guys. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong maafin handset ya.